Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopa Fitna Ramadhani, NPM 1062560. Di sini saya dari kelompok 3 struktur data materi Q, yaitu antrian. Di sini kami akan membuat antrian simulasi pencucian mobil. Di sini kita akan menginput nama mobilnya, nama atau identitas lainnya gitu kan. Misal mobil A, kita masukkan NQ, maka mobil A akan langsung diproses. Gitu. Mobil B maka akan diproses dulu di counter yang awal-awal gitu. Kalau counter awal kosong, akan diproses di counter awal. Jika counter awal penuh, maka akan dilempar ke counter 2. Begitupun selanjutnya. Nah, ketika semua counter penuh, maka mobil selanjutnya itu akan masuk ke ruang tunggu gitu kan. Akan masuk ke ruang tunggu. Nah, kalau ada mobil yang lainnya lagi, maka akan masuk ke ruang tunggu gitu. Di sini tombol pick ini untuk melihat apa mobil selanjutnya yang akan masuk gitu. Dapat dilihat di sini mobil yang masuk selanjutnya itu adalah G. Oke, coba kita keluarkan salah satu mobil di counter-counter ini kan. Bagian pencucian mana yang udah selesai gitu kan. Coba kita keluarin dari counter 1 kan. Kita DQ. Nah, maka G tadi, mobil yang ada di antrian di ruang tunggu tadi akan masuk ke counter 1 gitu kan. Kemudian misalnya di sini kita set counter 2-nya selesai kan. Nah, mobil H tadi akan masuk ke counter 2 gitu. Mungkin itu adalah demonstrasi dari studi kasus simulasi antrian cuci mobil materi Q. Berikut adalah proses codingannya yang akan kami kerjakan secara berkelompok. Perkenalkan, nama saya Yopa Fitna Ramadhani, NPM 1062560. Di sini saya akan membuat studi kasus antrean pencuci mobil. Di sini saya akan membuat file Python baru f.py. Oke, jadi di sini tampilannya kita akan menggunakan tkinter. Jadi kita langsung import saja tkinter. Import tkinter as tk. Oke. Setelah itu kita membuat kelas baru di sini agar mempermudah pemrogramannya. Membuat kelas itu kira-kira bernama cuci mobil. Di sini kita letakkan tk.tk. Oke. Di sini kita buat definisi awalnya untuk fungsi inisialisasi atau konstruktornya kan. Kita buat garis bawah init, ini bener init di dalamnya sel terus super init. Oke, kita set untuk title di tkinternya, title simulasi antrian cuci mobil sederhana.
Oke, setelah kita membuat teks titelnya ini akan muncul di jendela aplikasinya. Setelah itu kita coba jalanin di bawah sini menggunakan app sama dengan cuci mobil. Oke, have the main loop. Sini kita akan coba jalankan. Python app.py. Oke, maka akan muncul di sini jendela baru kan, dan titelnya itu akan muncul di sini sebagai simulasi antrian cuci mobil sederhana. Oke, kita close dulu, lanjut ke bagian selanjutnya. Ini terminalnya kita hide dulu. Kita akan membuat variabel penampung data mobil yang ada di counter menggunakan list. Oke, spell dot counters sama dengan ini array siku lagi for i in range. Di sini oh ya, pertama-tama kita definisikan dulu di atas ini num counter. Jadi ada berapa counter yang tersedia gitu kan. Sini kita akan istikan num counter. Oke, setelah itu kita membuat sebuah list kosong bernama self.waiting berfungsi sebagai ruang tunggu. Jika sebuah counter sudah penuh, mobil akan dimasukkan ke dalam list ini. Selanjutnya kita buat self next ID sama dengan 1, menyiapkan urutan otomatis untuk penamaan mobil baru jika pengguna tidak mengetikkan agar tidak mengetikkan nama mobil secara manual. Oke, setelah itu kita jalankan itu. Nanti kita akan membuat fungsi yaitu self.build UI. Oke, di sini kita definisikan build UI del bawah build UI. Di sininya self. Di sini kita coba tambahkan panel control sama dengan tk.frame. Oke, tk.frame di self. Kita set padding X nya itu 8 dan padding Y nya itu juga 8. Selanjutnya kita set agar panel CTRL ini ada di atas. Selanjutnya kita kasih value top, kemudian dia itu mengambil atau maksudnya memenuhi horizontal, maksudnya X kan, jadi dia full. Oke, kita coba akan menambahkan teks baru di sini.
text pk.label dicetak di panel kontrol, kemudian itu menampilkan teksnya itu nama mobil, boleh kita letakkan di bagian kiri, left. Oke, coba kita jalankan di sini. Kita buka terminal lagi, kita jalankan. Jadi dia akan berada di bagian atas, dan ini karena kita set side-nya itu left, jadi dia akan berada di bagian kiri. Oke, coba kita selesaikan dulu kodenya. Self.entry name sama dengan pk.entry di panel ctrl. Ini fungsinya membuat kotak input teks di dalam panel kontrol agar pengguna bisa mengetikkan nama atau identitas mobilnya gitu. Oke, kita set untuk letaknya ini entry_name.back, side-nya ada di left juga, kemudian kita set padding Y-nya, padding X-nya itu 6. Kita jalankan. Jadi nanti bakal ada input kayak gini gitu kan. Kita akan membuatnya dulu sampai selesai di sini. Kemudian itu menghubungkan tombol enter. Di sini kita akan membuat tombol enternya self.entry name.bin. Jadi fungsinya itu ketika enter gitu, nggak perlu tekan tombol masukkan datanya, tapi langsung nanti menjalankan folder self enq, yaitu memasukkan ke antrian gitu kan. Kita tambahkan sini return yang self.enq. Karena di sini belum ada, jadi kita jadiin string dulu. Oke. Karena dalam membuat tombolnya pk.button di panel kontrol, teksnya itu enq. No. Teksnya enq. Teksnya itu. Kalau dia ditekan itu dia menjalankan ini tadi, menjalankan fungsi enq. Jadi kita letakkan back side ada di left juga, padding X-nya itu 4. Jadi fungsinya kode bagian ini adalah
membuat tombol bertuliskan NQ untuk memasukkan mobil ke dalam sistem. Tombol ini diletakkan sebelah kanan kotak input tadi, berjarak sekitar 4 pixel, sorry. Nah, terus itu perintah yang dalam komen ini akan dipanggil saat kita menekan tombol NQ-nya, yaitu memasukkan data mobil baru ke antrian. Oke, coba kita cek hasilnya. Bakal ada ini. Nah, yang ini yang pertama tadi label, yang kedua nih input, terus ini NQ-nya. Terus selanjutnya yang lainnya itu kan kita akan membuat tombol pick, yaitu untuk melihat gitu mobil yang terdepan itu apa yang ada di ruang tunggu itu. Jadi kita copy saja yang ini, copy, kita paste, kita ganti teksnya jadi pick, kemudian fungsinya ini kita ganti jadi self.pick. Kita yang ini kita samakan saja, kemudian itu membuat apa itu label counter. Jadi kita copy aja yang bagian ini, label CTRL, label control, terus teksnya itu kita ganti jadi, kita ubah jadi counter. Untuk side-nya tetap left, tapi kita di sini kita beri padding X. Jaraknya itu dari kiri 12 pixel dan dari kanannya itu 0. Selanjutnya itu adalah kita akan membuat variabel penampung khusus bertipe integer gitu dengan nilai awal 1. Kita klik sini self dot counter sama dengan dot integer var ini. Jadi dia akan menampung counter mana gitu kan, jadi value awalnya itu 1. Kemudian kita membuat kotak angka dengan tombol panah atas bawah untuk memilih counter mana yang ingin dipilih dari angka 1 sampai nomor 3. Jadi kita akan menggunakan variabel di atas ini, yaitu num counter. Terus itu pilihan angka ini langsung diassign ke variabel var counter yang ini. Kita buat di sini tk dot pinbox di panel control, panel control, itu awalnya itu udah from 1 kan, from 1 to apa tadi variabel yang atas ini variabel num counter dengan lebar itu 3. Terus eksternal variabel eksternal variabelnya itu yang barusan dibuat tadi, self dot var counter x var counter. Oke, kita letakkan dot pack side left, X nya itu 4.
Selanjutnya kita akan membuat tulisan DQ untuk memproses atau mengeluarkan mobil dari counter yang dipilih karena pencucian sudah selesai gitu kan. Kita akan copy saja dari button sini, kita akan coba pilih button ini saja. Oke, kita pilih button ini saja, paste button. DQ ini ubah menjadi DQ yang akan dibuat nanti oleh teman saya. Di sini pad X nya biarin saja 4. Selanjutnya adalah tombol reset di panel kontrol juga. Untuk fungsi yang akan dijalankan itu reset. Oh ya, yang ini bisa dihapus ininya di button ini juga. Oke. Tombol reset ini ada di kanan. Oke, kita udah selesai untuk membuat panel kontrolnya. Mari kita coba jalankan. Salah. Ada yang salah. X variable salah. Oke. ext variable. Oh ya, ini bukan ext tapi text variable. Sorry. Jalankan di sini. Nah, ini sudah selesai kan, ada label nama, setelah itu entry untuk namanya, tombol NQ untuk memasukkan mobilnya, pick untuk melihat apa tadi antrian, mengintip siapa terdepannya gitu kan yang akan selanjutnya masuk. Kemudian ini counter kita pilih yang mana yang akan di DQ kan, counter nomor berapa, terus ini reset untuk reset datanya. Oke, kita close dulu. Selanjutnya kita di sini akan membuat panel visualnya, ruang counter dan ruang tunggunya. Coba kita tandain sini ruang panel visual. Membuat yang baru di sini kita copy saja ini URL ini, kita ganti menjadi panel visual kan. Setelah ini visual 88 biarin, site-nya kita jadiin top aja. Setelah itu fill-nya ini X dan Y kita isi both keduanya, kemudian expand through. Oke, kita akan selanjutnya menyiapkan list kosong untuk objek-objek dasar milik counternya gitu kan. Kita buat self dot counter list boxes gitu kan, karena akan banyak box. Setelah itu kita melakukan perulangan in range sebanyak tadi, nom counters. Oke. Di sini kita akan melakukan perulangan otomatis sebanyak sesuai yang kita isikan di variabel num counter tadi untuk menggambar bilik counter satu persatu gitu. Di sini kita selanjutnya akan membuat sebuah perulangan di mana di setiap perulangan dibuat setiap bingkai kecil frame dengan ketebalan pixel
1 piksel dan untuk menyimpulkan bilik-bilik fisik konter pencuciannya gitu. Di sini kita akan membuat variabel frm yaitu frame kan, terus tk dot frame tk dot frame di panel panel visual tadi, kemudian koma border satu dari live solid, padding X nya itu 4, padding Y nya itu juga 4. Kemudian kita packing frm.pack, side nya itu left, kita kasih padding X nya itu 6. Dan juga kita akan membuat labelnya, label tk dot label ada frm, teksnya itu dan di sini counter i ditambah 1. Ini akan memberikan label teks di bagian atas bilik gitu, otomatis memunculkan misalnya kan counter 1, counter 2 gitu, dan counter 3. Selanjutnya kita akan membuat komponen list box di mana di bilik tersebut dengan tinggi 2 baris untuk menunjukkan daftar mobil yang sedang dicuci di counter tersebut gitu. Kita lb atau list box dengan tk dot list box tk dot list box panel frame, height-nya itu kapasitasnya. Jadi kita akan membuat variabel baru aja di atas sini, variabel siapa capacity bernilai kapasitas ya. Bernilai 2, jadi satu counter itu bisa muat 2 mobil kan. Capacity, kapasitas dengan lebarnya itu 20 pixel. Ini LB dot pack. Counter list box. Oh iya, list box.
Kita jalanin ulang. Oh, ada yang error di sini di bagian FRM, di bagian FRM. Satu BG satu. Oh, di sini salah, bukan BG tapi BD harusnya. Oke, jadi seginilah tampilan awalnya kan. Bakal ada counter 1, counter 2, dan counter 3. Kita lanjutkan. Kita akan membuat frame baru bernama frame, yaitu khusus untuk mempresentasikan area fisik ruang tunggu gitu kan. Kita copy ini saja. Ruang tunggu QFRM QFrame tk.frame self frame. Oh ya, kita di sini kita kasih BD sama dengan 1. Slide-nya solid. Untuk padding X nya kita ganti 4, padding Y nya juga 4. QFRM.pack QFRM.pack side-nya biarin top, fill X, expand-nya kita hapus. Si padding X nya itu 8, kemudian padding Y nya itu 4. Oke, ini akan menampilkan area ruang tunggu di bawah panel counter yang tadi membentuk memanjang secara horizontal gitu. Ini kita kasih label, kita copy saja di sini, nanti kita ubah. Kita copy labelnya, paste panel QFRM, teksnya ruang tunggu. Ini akan memberikan teks penunjuk antrian gitu. Mobil paling atas adalah mobil terdepan, dan mobil baru datang akan masuk di bawahnya gitu, atau di belakang. Kemudian kita akan membuat list box setinggi 4 baris untuk menampilkan nama-nama mobil yang sedang mengantri di ruang tunggu. Q list box sama dengan list box table Q frame
height-nya itu 4. Kemudian set dari Q effect, Q-nya itu X. Mari kita coba jalankan untuk melihat hasilnya. Salah di sini. Q list box fill, oh no, Q-X. Oke, jadi akan tampilannya seperti ini. Ada counter, itu ada ruang tunggu gitu. Ada sedikit keyboard, ruang tunggu, kemudian di sini bagian aja ini X. Oh, selanjutnya kita akan membuat frame untuk lognya gitu, log aktivitas. Kita copy saja dari sini, log area. Di sini log, di sini biarin cell, padding X dan padding Y-nya kasih di sini 8, di sana biarin 4. Terus log dot pack top fill-nya ini kita kasih bot. Span through. Dan kita kasih label log log pack. Oh, memberikan label bertuliskan log dan diposisikan mepet ke sebelah kiri. Kemudian membuat komponen kotak besar tinggi 8 baris, tempat aplikasi mencetak info lognya gitu. Help.log teman tk.text. Oh, di sini sama dengan ya, tk.text, kasih log yang di awal, dan tingginya itu tingginya kita kasih 8. So log.pack fill bot expand through. Itu terlalu jauh. Kita akan coba jalankan clear. Oke, jadi di sini ada ruang tunggunya, log counter 1, counter 2, counter 3 gitu. Kita akan langsung masuk ke codingan untuk update UI-nya. Sekarang kita butuh itu adalah membuat sebuah function yang dapat membantu dalam menyegarkan isi list box setelah ada perubahan data nanti. Jadi di sini kita bikin sebuah fungsinya, dev update UI. Oke.
Di dalamnya kita itu bikin perulangan teman, yaitu perulangan for ya. Enumerator sendiri di sini adalah untuk memberikan indeks dan objek listboxnya atau LB. Loop ini akan berjalan pada setiap kontennya nanti teman-teman. Jadi di dalamnya itu kita isikan listbox dalamnya. Listbox dalam string n. Oke. Ini adalah akan berfungsi untuk menghapus semua isi listboxnya nanti terlebih dahulu teman-teman. Jadi setiap kita habis masukin data itu bakal hilang gitu maksudnya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke perulangan lagi teman-teman, yaitu perulangan for cut. Listbox insert. Jadi nih, sekarang kita harus nambahin dong car. Oke, setelah kita selesai membuat tampilan yang bakal menampilkan semua isi mobil pada konter nanti, kita selanjutnya akan menampilkan slot kosongnya. Slot kosong ya. Oke, sekarang kita bikin for C di dalam kita bikin adalah listbox section insert. Selanjutnya kita akan memperbarui antriannya, yaitu dengan self query listbox delete ya teman. Kita bikin antriannya. Oke. Dan isi antrian lama yang kita akan lanjutkan
Jadi di dalam ruang tunggunya nanti kita bakal bikin listbox untuk nambahin datanya terus gitu. Kita bakal ayo kue listbox, insert, kita masukin datanya, emailnya, karena kita udah mengupdate antriannya, kita akan buat sebuah function log. Function lognya apa sih? Jadi kalau kalian lihat kode tatap mukanya itu kan udah ada tabel log ya. Nah itu tuh fungsinya untuk mencatat aktivitas terakhir ke area log tabel tadi. Jadi setiap aktivitas tuh bakal tercatat langsung di tabelnya. Misalkan kalian nambahin ada mobil masuk nih, dia bakal otomatis tercatat di log. Kalau ada mobil yang udah selesai dicuci, dia bakal keluar, kita keluarin, dan dia bakal tampil juga di log. Jadi setiap aktivitas keluar masuk itu bakal tampil di log. Jadi kita sekarang buat functionnya ya log. Bikin soft message stringnya. Oke, jadi kita akan masuk ke self.log.c. Nah, di sini kita lihat self-log insert ya. Ini tuh fungsinya apa sih? Nah, fungsi dari self-log insert ini sendiri itu adalah untuk menambahkan pesan ke text widgetnya. Jadi ke dalam kolom nanti bakal tampil ini tuh, ini bakal suatu pesan untuk teks gitu. Nah selanjutnya kita lihat self-log.c. Self-log.c ini itu bakal membantu secara otomatis meng-scroll ke bagian paling bawah biar pesan terbaru itu langsung kelihatan. Nah mungkin codingan untuk update UI-nya sudah selesai teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke codingan selanjutnya oleh teman saya. Nanti mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muadzak dengan NIM 1062550 dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan melanjutkan ya codingan dari kode-kode yang telah dibuat oleh teman-teman saya. Ya, di sini langsung saja saya akan membuat definisi Q, function Q-nya. If in Q away dalamnya kita masukkan self. Oke, kembali. Nah, terus di sini nama self
tiket Xtreme. Oh, atau F. Mobil kita strip, kita masukkan sel, titik next ID kita buat 3 digit lah, 3 digit. Terus self next ID-nya kita pasang 1. Nah, terus lagi sel untuk menghapus tampilan GUI-nya, input yang di GUI-nya, dan titik tag dari indeks 0 sampai akhir. Oke, di sini saya jelaskan dulu ya mengenai codingan ini. Bentar. Kita lupa dot stringnya. Masukkan masuk. Ke pointer. Jika ada slot, kasih slot atau iya. Nah, oke, saya lanjut menjelaskan ya, mulai dari dev enqueue. Nah, sini dia akan berjalan ya ketika function enqueue ini dipanggil ya, dia akan berjalan ketika enqueue-nya diklik. Nah, di sini ada nama ya, di sini untuk memasukkan input ke dalam sini menggunakan entry nama .get. Nah, terus untuk strip dia hanya menghapus spasi kosong di awal dan akhir teks ya untuk yang strip. Nah, kalau ini ya, ini fallback atau pengamanan. Nah, kalau user tidak mengisikan nama ya, misal Y atau apapun, nah kalau kita klik ini dia akan keluar input sendiri. Contohnya kalau misal kita nggak klik tadi, itu akan keluar mobil strip ID berapa gitu. Nah, di sini ada 3 digit, berarti mobil strip mobil 001. Kalau kita get misalnya. Nah, sini saya lanjutkan saja. Sini kita buat perulangan ya. Kita buat for index
C. In kita panggil fungsi enumerate. Nah, tuh. Enumerate. Kita isi sel. Titik counters. Nah, terus kita ketik lagi jika kalian kita isi C lebih kecil dari capacity. Nah, oh ya, lagi C titik C titik append. Nah, yaitu kita masukkan nama ke dalamnya, nama. Nah, terus di bawahnya sekarang kita ketik lagi untuk bloknya. Kita isi NQME-nya, NQ sini nama, kita isi nama. Ke IDX 1. Terus kita buat lagi update UI-nya, update UI ya. Return dan ya. Oke, saya jelasin lagi ya dari perulangan ini. Nah, ini tuh kita melakukan perulangan ya atau looping ya untuk memeriksa daftar counter yang tersedia, self counters nih. Nah, terus untuk enumerate-nya itu digunakan agar kita bisa dapat nomor indeks counternya gitu. Dari indeks 0 ya, sekaligus objek counternya dengan yang C. Nah, terus untuk if len dengan isi C ya, jika nah itu untuk memeriksa apakah jumlah mobil yang ada di counter itu masih lebih kecil dari kapasitas maksimum yang ditentukan gitu. Nah, terus untuk C append yang diisikan dengan nama. Nah, itu kalau counter tersebut penuh ya, mobil baru langsung dimasukkan ke dalam counter tersebut menggunakan perintah append. Terus untuk save block ya. Nah, itu untuk mencatat aktivitas ke dalam log. Ini log. Nah, untuk mencatat itu mobil berhasil masuk ke counter tersebut.
memberitahu mobil itu masuk ke counter tertentu ya dengan ID digunakan agar di log tertulis counter 1 bukan 0 gitu, bukan counter 0. Jadi counter 1 bukan counter 0. Nah, terus untuk self update UI-nya itu hanya untuk memperbarui tampilan GUI-nya agar ada perubahan gitu. Kalau data mobil lo masuk tuh terlihat di layar sini. Nah, untuk return ya itu untuk mengakhiri enqueue-nya ya. Kita lanjut saja. Di sini kita buat self kita buat titik pen ya, kita masukkan nama terus kita buat lagi self untuk lognya. Lagi kita masukkan enqueue nya lagi, enqueue nama kita buat ke ruang tunggu. Oh ya, pos self big white tick. Tiga. Oke, kita buat lagi tampilan. Untuk upgrade tampilannya kita gunakan lagi self titik. Update UI. Nah, sini saya jelaskan dulu ya tentang self waiting, self log, dan self update. Nah, untuk self waiting ya, dia tuh mengeksekusi perulangan yang di atas. Kalau di atas tuh selesai atau tidak menemukan counter satupun yang kosong ya, itu mobil langsung dimasukkan ke daftar ruang tunggu. Ruang tunggu yang ini. Ke ruang tunggu. Nah, terus untuk save log itu mencatat ya ke dalam log bahwa mobil dimasukkan ke ruang tunggu. Ini dicatat di sini di log. Dicatat kalau mobil itu masuk ke ruang tunggu, sekaligus menginfokan kalau dia tuh berada di posisi antrian keberapa gitu. Ini menggunakan self waiting ke antrian berapa. Nah, untuk self update UI ya, itu hanya memperbarui tampilan GUI-nya biar yang data baru yang tercatat itu ditampilin di layar. Oke, untuk Pansel enqueue sekian ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama saya. Di sini
kita akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, dan di sini sekarang kita akan membahas lanjutan dari studi kasus masih car wash ya. Di sini bagian keempat di mana kita akan membuat function yang digunakan dalam menyelesaikan mobil yang sedang dicuci di kontak tertentu. Jadi di sini itu maksudnya bakal kita bikin antrian atau waiting list yang bakal dipindahin ke kontak yang kosong nantinya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung masuk ke kodenya. Oke. Oke, yang pertama kita coba langsung buat. Oke, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita harus bikin sebuah function penampung. Ketik def. Oke, so kita di dalamnya itu bikin tidak x ini. X minimum itu adalah number counter dikurang 1. Oke. Yang selanjutnya itu kita bikin cell underscore counter dot get dikurangi 1. Oke. Nah, fungsi dari IDX itu sendiri adalah sebagai mengambil nomor konter yang dipilih pengguna. Jadi indeks listnya akan dimulai dari 0. Jadi misalkan konter 1 itu indeks 0, konter 2 itu jadi indeksnya 1, konter 3 itu indeksnya 2. Dan minimum maksimum di sini itu dipakai biar nilai indeks itu nggak keluar dari batas jumlah konter, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengulangannya, itu kondisi ya. Kita bikin if not self counters. Oke, kita pakai IDX ya. IDX. Oke, kita lanjut terus. Satu oke, setelah kita bikin sekarang kita return ya. Oke, sebelum lanjut kita jelasin dulu fungsi dari if not ini sendiri. Nah, di sini fungsi dari ini semua itu bakal mengecek apakah konter yang dipilih itu kosong. Nah, kalau dia kosong, maka dia akan menampilkan log bahwa konter kosong dan function langsung berhenti dengan return. Oke. Jadi selanjutnya kita akan lanjut ke variabel penampung seperti variabel penampung. Kita bikin di sini dengan don dengan self counters dengan IDX nya. IDX counters ya. IDX
udah bikin sebuah variabel yang dimana bakal menghapus mobil paling depan pada konter. Nah, terus mobil yang dihapus dianggap udah selesai nih dicuci. Jadi fungsi dari pop 0 ini juga bakal berarti mengambil elemen pertama nantinya. Oke, nah kita lanjut ke sel stop. Udah selesai di konter IDX 1. Oke, ini kita udah. Nah, di sini fungsi di sini fungsi dari self lock deck ini sendiri itu bakal menampilkan log bahwa mobil telah selesai dicuci nantinya. Oke. Selanjutnya kita bakal masuk ke mengecek apakah masih ada antrian yang menunggu ya. Jadi kita langsung masuk di sini dengan if self waiting ya. If self waiting. If self waiting ya. 2 dan 4. Sini kita masuk ke next kita self, mengisikan self dot waiting dot off no pop no. Terus kita bikin self dot counters dengan adanya IDX dan IDX kita ambil nilainya dari NXT next kita. Oke, selanjutnya kita bikin self score log itu dimana dia bakal memanggil identifikasi panggil dari antrian kita bikin access matchnya NXT. Oke, yang satu poin. Oke. Jadi if self waiting ini bakal mengecek apakah masih ada antrian yang nunggunya. Nah, di dalamnya itu ada variabel yang ada popnya, self waiting pop, dan kemudian itu ada self counter sama self lock gitu. Nah, fungsi dari NXT ini juga bakal mengambil mobil paling depan dari antrian tunggu, teman-teman. Jadi dia bakal ngambil paling depan dari antrian tunggu. Jadi nomor 1 dari antriannya kali ini, gitu. Terus kita masuk ke self counter IDX append NXT. Nah, dia itu berfungsi
dimana dia bakal memasukkan mobil yang tadi diambil ke counter yang baru kosong gitu. Jadi dia ini fungsinya memasukkan mobil ke counter yang kosong. Nah, setelahnya itu kita masuk ke sublock ya. Sublock itu dia bakal menampilkan log perpindahan mobil dari antrian ke dalam counter gitu. Nah, setelahnya kita bakal masuk ke buat itu sel underscore update view. Oke. Nah, yang terakhir ini self underscore update UI ini berfungsi untuk memperbarui tampilan GUI Tekintahnya nanti sama list box counternya. Counter dan antrian itu bakal menampilkan data terbaru setelah ada perubahan gitu. Jadi mungkin itu aja penjelasan dari function DQW yang udah kita bikin dalam program studi kasus car wash atau penyucian mobil. Selanjutnya itu bakal dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Apantur Fadli dengan NIM 102532 akan melanjutkan atau melengkapi kode yang dibuat teman saya sebelumnya agar proyek dapat berjalan. Di sini tugas saya itu membuat fungsi yang dimana fungsi ini itu berfungsi untuk memantau data siapa yang paling depan di ruang tunggu ya, juga membuat fungsi reset agar jika kita ingin melakukan simulasi dari nol maka kita bisa mengklik tombol reset untuk melakukan ulang simulasi. Langsung saja kita ke kode, pengetikan kode ya. Save dengan parameter save. Jadi kita di sini kita akan membuat kondisi if save jika ada yang menunggu maka kita akan menampilkan begini. Kita akan mengirimkan ini ke log dengan string dan kita akan memberitahu bahwa data nah kita ambil data yang paling pertama ya, itu indeks ke 0. lalu kita akan membuat kondisi selain ini. Else jika kondisinya selain if maka akan menampilkan maka kita akan mengirimkan log antrian kosong ya. Nah ini adalah else. Jika selain dari kondisi di atas maka akan memunculkan itu. Lalu kita akan membuat fungsi reset dengan parameter sub cek dulu counter, kita bikin dulu dengan rang counter kita tadi yaitu 3. Kita buat untuk ngereset jadwal dengan memanggil fungsi reset dari objek Python clear insert yang ID selanjutnya langsung bisa versi 1 ya.
lalu kita akan membuat log. Kita akan menyampaikan log bahwa sistem bisa di reset. Kita close sistem reset. Lalu ketika sistem sudah di reset, kita panggil fungsi update GUI ya, untuk mengupdate GUI-nya sudah di reset. GUI GNOME user interface kita save dulu. Cara kita akan menguji apakah fungsi yang saya buat berhasil atau tidak. Kita tambahkan data dan judul Avanza misalnya, akan sampai memenuhi ruang tunggu. Di sini ada 3 data di ruang tunggu, maka kita akan mencoba pick. Nah, di sini log menampilkannya. Pick yang di depan adalah mobil dengan ID 007 yang menandakan bahwa fungsi kita ini berhasil. Lalu kita akan menguji fungsi reset ini ya. Mari kita uji. Di sini masih tersedia data, lalu kita tinggal reset. Oke, kita coba ke GUI-nya reset. Oh, ternyata tidak reset. Kita dimana kira-kira salahnya? Mungkin kita belum menambahkan ini. Oke, mari kita coba lagi. Kita run ulang. Avanza dan oke, pick masih berfungsi. Lalu kita akan coba reset apakah fungsi atau tidak. Nah, di sini kita coba, ternyata masih belum bisa ya, masih belum jalan fungsi resetnya. Kita lihat apa yang menjadi masalah. Kita lihat source kodenya, apa yang kira-kira menjadi masalah. Ini nggak soalnya kan betul. Masalahnya oh, ternyata di sini guys salahnya. Ternyata di sini teman-temannya kita kekurangan es di sini. Ini akan menjadi penyebab. Kita save dan run. Kita coba Avanza. Nah, kita pick, kita tes dulu fungsi picknya. Oke, pick jalan. Di sini sistem picknya mengirimkan log mobil 007 ya. Lalu kita coba fungsi reset yang tidak jalan tadi. Oke, fungsi resetnya sudah jalan. Oke, mungkin hanya itu dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.